Eh, Malam ini saya akan menyampaikan pemikiran-pemikiran Fantil, dan biar bagaimanapun Fantil adalah yang boleh dikatakan sebagai ini ya, pendiri lah ya, pendiri apologetika presa posisi. Saya akan selalu menyebut presa posisi, saudara. Saya banyak diprotes orang, tapi saya lebih suka menyebut presa posisi sesuai dengan pronunciation bahasa Inggrisnya, presa position ya. Jadi ada yang mau mengindonesiakannya itu dengan membaca tulisannya presuposisi begitu ya, tapi saya lebih suka menggunakan presuposisi ya. Jadi biar bagaimanapun Fantil ini adalah bapa ya atau pendiri daripada apologetika presuposisi, dan tentu saja sebagai peletak dasar daripada apologetika metode presuposisi ini kita perlu untuk mendalami pemikiran-pemikirannya, karena nanti walaupun mungkin kita belajar tentang murid-muridnya ya, misalnya Greg Bunsen atau yang lainnya, Scott Oliphint ya, atau yang lainnya, mungkin William Edgar, itu tetap kita tidak bisa melepaskan diri daripada Cornelius Van Til ya, saudara. Jadi saya berusaha malam hari ini menyajikan pokok-pokok yang paling penting daripada pemikirannya, dan saya akan men-sharingkan 3 hal saja. Dan nanti kalau saudara melihat ada poin-poin apa yang mungkin saudara ingin tanyakan di bagian tanya jawab bagian terakhir nanti, silakan saudara bertanya ya. Dan saya akan menyajikan poin-poin saya. Ini memang apa namanya sangat filosofis ya, sangat filosofis dan juga bersifat teologis ya. Jadi saudara yang mungkin sedikit asing dengan filsafat, silakan saja nanti di bagian akhir saudara bisa bertanya-tanya kepada saya ya. Mungkin juga bertanya-tanya kepada Mas Atma. Sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Ini kalau saya mau share screen ini gimana ini? Bisa langsung saja, Pak. Saya klik ya, share Ya. screen ya. Iya, tinggal pilih yang... Iya. Iya, sudah terlihat ya saudara ya? Sudah. Mohon maaf, sebelum saya lanjut, ini kok saya melihat Sule tadi ya? Itu ada Sule yang ikut ya? Ya, tidak apa-apa, biar rileks sedikit ya, kita santai sedikit lah. Soalnya pelajarannya berat ini, saudara ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan yang saudara dengar saya biasanya di live streaming, yang memang untuk konsumsi umum ya. Tapi hari ini kita akan coba mengkaji dan mencoba mendalami pemikiran dari Van Til. Dan kalau memang sulit ya kita berusaha memahaminya seperti apa kesulitannya ya. Dan kalau saya bisa sederhanakan, kita akan sederhanakan ya. Nah, untuk memahami pemikiran Van Til ya, kita mencoba melihatnya dari satu istilah ya, yaitu antitesis ya. Antitesis ya. Nah, antitesis ini pengertiannya adalah dua hal yang saling bertentangan ya, atau bertolak belakang, yang tidak mungkin bertemu begitu ya, itu antitesis namanya. Misalnya gelap dan terang itu antitesis ya. Timur dan barat itu antitesis ya, saudara ya. Misalnya laki-laki dan wanita itu antitesis, saudara. Dan memang antitesis ini diciptakan oleh Tuhan. Ya, dalam kitab Kejadian kalau saudara membaca, meneliti kitab Kejadian, dikatakan di sana Tuhan menciptakan segala sesuatu itu menurut jenisnya masing-masing ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu berantitesis, saudara. Maka kita tidak menerima apa yang namanya banci ya. Tidak ada banci begitu ya. Demikian juga saudara, antara yang benar dan yang salah itu berantitesis. Itu sebabnya kita tidak kompromi dengan ajaran-ajaran yang sesat atau bidat. Juga kebaikan dan kejahatan itu berantitesis. Ya. Jadi kebaikan dan kejahatan tidak mungkin berjalan bersama-sama, saudara. Ya. Saya mengungkapkan ini untuk sedikit menjelaskan apa itu antitesis ya, saudara ya. Nah, kita mulai dari pemikiran Abraham Kuyper. Abraham Kuyper ini adalah seorang teolog Belanda pada sekitar 1 abad lebih yang lalu ya, 1 abad yang lalu lah ya. Bukan saja seorang teolog, juga seorang pendeta besar yang mengadakan reformasi gereja, lalu juga seorang akademisi ya, pendiri universitas ya,
juga dia adalah seorang filsuf Kristen ya, yang pemikirannya banyak dirujuk ya, terutama dari kalangan reform ya, dan kekristenan secara umum. Nah, Abraham Kuyper ini, saudara, dia mempunyai satu pemikiran mengenai regenerated dan unregenerated ya. Regenerated itu adalah orang-orang percaya ya, orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, yang berantitesis ya, yang berantitesis dengan unregenerated, orang-orang yang belum percaya. Di dalam pemikiran Abraham Kuyper ya, hanya orang-orang percaya yang memahami kebenaran ya, dalam pengertian sebagaimana disampaikan oleh Tuhan dalam wahyu khusus ya. Memang orang-orang tidak percaya bisa memahami wahyu Allah dalam pengertian dalam konteks wahyu umum ya. Ya, dalam pengertian wahyu umum ya. Tetapi itu hanyalah bersifat umum dan tak mungkin memimpin kepada pengenalan yang sejati akan kebenaran itu sendiri yang berpuncak kepada Kristus gitu ya. Seperti itu. Jadi ada di dalam presuposisi dan worldview-nya, ya, dalam presuposisi dan worldview-nya, itu ada antitesis mutlak antara orang percaya dan orang tidak percaya. Nah, itu dalam pemikiran Abraham Kuyper. Maka bagi Abraham Kuyper ini, saudara, dia berkata tidak ada guna, ya, orang berapologetika. Kenapa tidak berguna? Karena kacamata yang dia pakai dan kacamata yang aku pakai tidak mungkin ketemu. Seperti itu. Pemikiran saya adalah pemikiran yang sudah diregenerasi, dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Sedangkan pemikiran orang tidak percaya itu adalah pemikiran yang belum diregenerasi, unregenerated. Maka tidak mungkin ketemu. Makanya bolehlah saudara berdebat ya, berbala-bala berdebat sampai kucing bertelur atau kucing bertanduk, tidak akan ketemu. Maka tugas apologetika itu tidak berguna sama sekali. Nah, itu pemikiran daripada Abraham Kuyper, saudara. Lalu kalau apologetika tidak berguna, bagaimana kita menjalankan misi Kristen kita di dunia ini? Kalau iman Kristen kita, tak usah kita perdebatkan dengan pihak lain. Dengan yang non-believer, ya, dengan yang non-Kristen. Nah, menurut Kuyper, tugas kita adalah terjun di segala bidang kehidupan dan tunjukkan keunggulan iman Kristen. Kamu di politik, silakan di sana tunjukkan keunggulan iman Kristen. Supaya orang-orang lain lihat. Tidak usah debat. Kamu di dunia pendidikan, tunjukkan keunggulan iman Kristen di dalam dunia pendidikan. Seperti itu ya. Kamu kalau di di bidang kedokteran, sains, filsafat ya, termasuk politik ya. Saudara tunjukkan iman Kristen, keunggulannya di sana, supremasinya di sana, dan nyatakan supremasi daripada Yesus Kristus. Sehingga tidak ada satu bidang pun di mana Yesus Kristus tidak berkata, "This is mine." Nah, maka Abraham Kuyper itu dia lebih peduli kepada pertempuran orang-orang Kristen, ya, bukan hanya gereja secara institusi bergerak, tidak, tapi dia lebih melihat gereja itu sebagai organisme Kristen, ya. Dalam pengertian ini gereja yang kudus dan am, ya, gereja yang kudus dan am, terjun di seluruh bidang kehidupan. Yang mau menginjil silakan menginjil, yang mau berpolitik, yang mau berjuang di bidang pendidikan silakan. Yang mau di bidang ekonomi silakan, mari kita perjuangkan supremasi daripada Yesus Kristus. Maka apologetika tidak berguna. Nah, itu Abraham Kuyper, saudara ya. Jadi saya merasa perlu bicara sedikit mengenai Abraham Kuyper supaya nanti kita mengetahui latar belakang daripada pemikiran Van Til ya, terutama dalam pandangannya terhadap apologetika ya. Selain kita perlu mengetahui pemikiran Kuyper, juga sedikit kita memahami spirit daripada B.B. Warfield. Ya. B.B. Warfield ini adalah seorang teolog sangat terkemuka dari Old Princeton. Ya. Seminari Old Princeton di Amerika itu pada sekitar abad ke-19, saudara, adalah benteng tangguh, ya, benteng terkemuka daripada Calvinisme. Pembela iman reform, pembela iman Calvinisme paling tangguh. Itu dimulai oleh pendirinya, kalau saya tidak salah, pendirinya itu namanya Archibald Alexander, ya. Kemudian digantikan oleh Charles Hodge. Nah, Charles Hodge ini adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh, ya.
Lalu kemudian setelah itu menyusul anaknya Charles Hodge, itu namanya A.A. Hodge. Lalu setelah itu menyusul itu ada B.B. Warfield. Ya. B.B. Warfield ini adalah seorang yang sangat akademis, ya. Kalau dia membicarakan satu subjek, topik tertentu itu sangat ilmiah, sangat detail, sangat sistematis, dan sangat logis. Sangat logis. Dan dia sangat mengutamakan pembuktian ilmiah dan logis, ya. Tetapi tidak boleh kita samakan atau kita masukkan dia sebagai apologet evidensial, ya. Nanti kita akan lihat ya bedanya, ya. Tidak seperti itu, saudara, ya. Tapi lebih mengutamakan yang saya maksud tadi pembuktian rasional, ya. Ya misalnya kalau dia meneliti Alkitab, ya. Dia meneliti Alkitab, ya. Mengapa teks ini rasional? Mengapa teks ini tidak bertentangan dengan teks ini? Nah, dia memberikan penjabaran begitu ilmiah, begitu rasional, begitu akademis. Sangat-sangat dikenal, ya, dan sangat-sangat menjadi pemikir terkemuka reform yang sangat terkenal keilmiahannya. Nah, itu B.B. Warfield, saudara. Maka di dalam konteks ini, saudara, B.B. Warfield itu sangat-sangat logik, ya. Sangat-sangat logik. Ya, sangat-sangat logik. Ini sama juga dengan Charles Hodge, saudara. Kalau saudara membaca dogmatik teologi sistematik teologi daripada Charles Hodge, yang ada tiga buku, ya, 3 jilid, ya, tiga jilid, saudara akan melihat keketatan logika di sana, keketatan logika. Nah, ini menjadi ciri khas daripada teolog Old Princeton, ya, Old Princeton Seminary, ya. Nah, kemudian Princeton ini kemudian menuju kepada liberalisme, ya, mulai menjadi bebas, mulai menjadi lebih terbuka. Maka seorang tokoh ahli perjanjian baru itu yang namanya John Gresham Machen itu kemudian memilih keluar. Nah, waktu itu Cornelius Van Til itu masih muda sekali, dia juga ngajar di Princeton, ya. Dia ngajar di Princeton masih muda sekali. Waktu John Gresham Machen keluar, Cornelius Van Til juga ikut keluar, lalu sama-sama ikut mendirikan yang disebut sebagai Westminster Theological Seminary. Nah, itu masih ada sekarang dan masih sangat reform sekali, ya. Dan Westminster Theological Seminary ini yang secara persis sekarang itu menggunakan pendekatan atau metode daripada Van Til ini, saudara. Semua murid-murid Van Til yang terkenal itu berasal dari seminari ini, saudara, ya. Saudara-saudara, itu latar belakang sedikit, ya, mengenai B.B. Warfield dan Old Princeton. Maka Van Til ini bagaimana dia dalam hal apologetika? Kalau boleh saya katakan, ini kalau saya tidak salah juga mungkin pendapat dari John Frame, ya. Kalau saya tidak salah pernah membaca, ya, saudara. Ya. Tapi maafkan saya kalau saya tidak terlalu pasti, ya. Tapi paling tidak saya melihat Van Til ini, dia di dalam hal apologetika, dia merupakan sintesis daripada Kuyper dan Warfield, saudara. Ya, sintesis daripada Abraham Kuyper dan Warfield. Ya, kalau Kuyper berkata, karena presuposisi beda, worldview beda antara unbeliever dan dengan believer, maka tak berguna sama sekali apologetika. Nggak usah berdebat, nggak usah apologetika, ya. Nah, kalau Warfield ya, beda, ya, tadi saya sudah menjelaskan. Maka Van Til menggunakan pendekatan yang merupakan sintesis, penggabungan, pengharmonisan antara posisi Kuyper dan Warfield, saudara. Maka kalau begitu dalam pemikiran Van Til, ya, apologetika bukan tidak penting, ya. Justru karena ada jurang yang tidak mungkin terseberangi antara orang percaya dan orang tidak percaya, maka kita kemudian harus mengerjakan tugas apologetika. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi, ya, berapologetika atau berargumentasi dengan presuposisi. Ya, nanti saya akan menjelaskannya, ya. Kalau kurang jelas, karena poin saya hari ini bukan mau menjelaskan ini, poin saya saat ini bukan menjelaskan ini, nanti ditanya jawab
kalau mau lebih jelas saya akan menjelaskan. Tapi saya kira nanti Mas Atma akan menyinggung ini juga mungkin ya, lebih detail ya. Tapi yang jelas begini ya, berargumentasi dan presuposisi ini adalah karena presuposisi dan worldview orang tidak percaya dan presuposisi dan worldview orang percaya itu berbeda secara mutlak, antitesis mutlak, maka mau tidak mau, kalau kita mau berapologetika, ya katakanlah secara sederhana beradu argumentasi, kita tidak bisa lepas daripada presuposisi masing-masing. Ya, melepaskan presuposisi masing-masing, lalu cari posisi netral, lalu kita bertempur di wilayah netral. Tidak. Jadi kita bergerak dengan presuposisi kita masing-masing. Maka cara yang paling rasional itu adalah cara tidak langsung. Berargumentasi secara tidak langsung. Artinya kita coba dulu turun, ya berdiri di presuposisi lawan untuk melihat bagaimana dia menjelaskan tentang alam, menjelaskan tentang manusia, menjelaskan tentang alam semesta ini kan begitu ya. Kita melihat dan ketika kita berdiri di posisi lawan, kita menunjukkan di sana ya bagaimana kalau kita berdiri di posisi semacam itu semuanya menjadi tidak rasional ya. Semuanya menjadi istilah Van Til itu unintelligible ya, tidak dapat dipahami ya. Menjadi tidak dapat dipahami. Sebetulnya yang dimaksud Van Til itu bukan hanya masalah secara logik ya, bukan hanya masalah secara logik ya. Tetapi ya bukan saja secara logik ya saudara ya, tetapi juga secara eksistensial ya, termasuk dalam keberadaan keseluruhan keberadaan kehidupan manusia ya, termasuk bicara mengenai makna ya, makna hidup ya, seperti itu. Berdiri di presuposisi non-Kristen, unbeliever, kita tidak mungkin memahami makna hidup manusia sesungguhnya. Tujuan hidup manusia itu apa ya? Jadi masalah nilai, value ya, makna hidup ya, kemudian juga masalah logik ya dan lain sebagainya itu menjadi gelap semua ya. Nah, setelah kita tunjukkan bahwa presuposisi dia ya, worldview dia itu menjadi sesuatu yang unintelligible, tidak dapat dipahami, lalu kita bawa dia ke presuposisi Kristen kita dan kita menunjukkan bahwa betapa rasionalnya, betapa intelligible-nya, betapa dapat dipahaminya, betapa bermaknanya presuposisi worldview Kristen. Ya, seperti itu saudara. Jadi memang cara tidak langsung ya. Kita masuk dulu ke worldview dia, setelah kita menunjukkan ketidakmungkinan ya, ketidakterpahaman di dalam pemahaman worldview dia, barulah kemudian kita boleh masuk ke presuposisi dan worldview kita untuk menjelaskan bagaimana rasionalnya, ya, bagaimana bermaknanya presuposisi dan worldview Kristen kita, ya. Seperti itu ya, saudara ya. Screen-nya tadi mungkin bisa ditampilkan lagi. Bapak yang saya screen Pak, mungkin tadi entah gimana. Share screen lagi saja Pak. Ya, saya coba share screen lagi ya. Iya, ya. Jadi seperti itu ya saudara ya. Nanti mungkin masalah ini bisa di sesi kedua nanti bisa lebih jelas nanti ya apa itu berargumentasi dan presuposisi ya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Saya lanjut sekarang ke screen yang kedua ya. Ini berarti saya share lagi ya. Oh ya, sudah. Nah, hal yang kedua yang kita perlu juga sekarang untuk memikirkannya berhubungan dengan pemikiran Cornelius Van Til adalah mengenai teori pengetahuan ya. Teori pengetahuan Kristen ya, atau epistemologi Kristen ya. Nah, di dalam teori pengetahuan ini Van Til itu betul-betul bergerak mengikuti pemahaman daripada teologi reform ya. Teologi reform yang memang membedakan antara
archetype dan archetype, ya. Biasa disebut sebagai archetype model, ya. Archetype model ini maksudnya bahwa manusia ini adalah archetype, salinan, tiruan atau kopian daripada Allah. Allah itu adalah yang orisinil, yang archetype-nya. Ya, sesuai dengan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 di mana dikatakan di sana bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah, ya. Jadi Allah adalah yang orisinil, manusia adalah yang kopian atau salinannya. Manusia ini bersifat derivasi, ya. Ya, bersifat derivasi. Nah, berarti begini saudara, ya. Pengetahuan Allah itu adalah yang asli, yang orisinil. Pengetahuan manusia itu adalah derivasinya, salinannya, kopian daripada pengetahuan Allah. Ya, seperti itu, ya. Jadi manusia tentu tak mungkin mempunyai pengetahuan yang sifatnya orisinil. Pengetahuan manusia bergantung kepada pengetahuan Allah. Atau biasa dalam bahasanya Van Til, ya, kita berpikir, ya, selaras dengan Tuhan berpikir, ya, begitu, ya. Ya, we thought after God thought, ya, begitu, ya. Jadi saudara, Allah yang asli, yang orisinil, manusia itu yang salinannya, archetype-nya, ya. Nah, sebelum saya lebih lanjut menjelaskan ini, di kalangan reform sendiri, saudara, ada 3 golongan penting yang berusaha menjelaskan hubungan antara yang archetype dan archetype ini. Hubungan antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia, ya. Nah, yang pertama itu Gordon Clark. Gordon Clark ini orang reform, ya saudara, orang Presbyterian Amerika yang dulu pernah satu gereja dengan Cornelius Van Til, ya, pernah satu gereja, dan gereja itu gereja yang didirikan oleh John Gresham Machen tadi, ya, waktu keluar dari dari Old Princeton, ya, lalu mendirikan Westminster, ya, Theological Seminary. Lalu kalau saya tidak salah sekaligus juga golongan ini mendirikan gereja kalau tidak salah, ya, di mana Van Til dan Clark itu berada bersama-sama, dan mereka itu kemudian dalam hal teori pengetahuan ini, hubungan antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia itu mereka berdebat, ya, berdebat sampai kemudian itu menimbulkan kepahitan, ya, mengakibatkan kepahitan di antara dua kelompok ini, baik kelompok Gordon Clark maupun Van Til, ya, sama-sama saling menuding sesat, ya, begitu, ya. Dan ini bagi saya itu adalah sesuatu yang memang patut untuk disayangkan, ya, seperti itu, ya. Patut untuk disayangkan, ya. Nah, menurut Gordon Clark, saudara, hubungan antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia itu bersifat, ya, ini kalau saya pakai istilah, ya, bersifat univokal, ya. Univokal itu berarti apa yang Allah tahu itu sama persis dengan yang manusia tahu, tetapi perbedaannya Allah tahu segala sesuatu secara sempurna, manusia tahu secara terbatas dan tidak sempurna. Saya kasih contoh, ya. Kalau Tuhan mengetahui, ya, bukan kalau Tuhan mengetahui, ya. Tuhan tentu mempunyai pengetahuan sempurna tentang teh dalam gelas yang saya pegang ini, ya, saudara, ya. Teh dalam gelas yang saya pegang ini. Nah, menurut Gordon Clark, pengetahuan Tuhan tentang teh dalam gelas yang saya pegang ini bersifat tuntas, sempurna, holistik, ya, begitu, ya. Ya, tidak berkurang sedikit pun. Nah, manusia juga sama dengan Tuhan, dengan pengetahuan Tuhan mengenai teh dalam gelas ini. Tetapi manusia mengetahui ini secara terbatas dan tidak sempurna. Nah, di sana perbedaannya. Jadi perbedaannya memang terlihat semacam sebagai perbedaan yang sifatnya kuantitatif, ya. Kuantitatif berdasarkan jumlah, ya. Tuhan tahu secara lengkap, utuh, sempurna. Manusia tahu secara tahu secara terbatas, ya. Secara terbatas dan tidak sempurna, begitu, ya. Kira-kira begitu, ya, penjelasan mengenai univokal ini. Maka nanti kalau misalnya kita membicarakan satu teks Alkitab, misalnya Yohanes 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Maka menurut golongan Clarkian ini, yang mengikuti pemikiran Gordon Clark, maka apa yang Allah tahu tentang teks itu secara sempurna, full, ya begitu ya, itu juga diketahui oleh manusia secara persis sama, dalam level yang sama, begitu ya, tetapi secara terbatas dan tidak sempurna. Jadi bedanya kuantitatif, bukan kualitatif. Jelas ya, saudara ya? Saya lanjut saja, saudara, karena ini masih ada bagian ketiga yang saya agak mungkin lebih panjang memberi penjelasan nanti. Yang kedua sekarang, seorang pemikir reform dari Belanda. Itu namanya Herman Dooyeweerd ya. Herman Dooyeweerd ini seorang pemikir dari Free University Amsterdam. Free University Amsterdam ini didirikan oleh Abraham Kuyper ya, yang saya sudah bicarakan tadi ya. Jadi Herman Dooyeweerd ini dia mengatakan bahwa seluruh hukum apapun itu, entah hukum logika, hukum apa saja ya, termasuk hukum-hukum matematika ya, hukum alam ya, misalnya gravitasi bumi dan lain sebagainya, itu hanya berlaku dalam wilayah ciptaan katanya. Hanya berlaku dalam wilayah ciptaan dan tidak berlaku pada Allah. Maka dia mengemukakan apa yang disebut sebagai boundary teori ya. Boundary teori ini adalah teori batas. Ada batas antara pencipta dan ciptaan. Ya, maka seluruh hukum diciptakan oleh Tuhan Allah untuk menata ciptaan. Hukum logika diciptakan oleh Tuhan Allah untuk menata ciptaan. Hukum-hukum alam diberikan oleh Tuhan Allah untuk menata alam semesta ini. Seluruh hukum termasuk hukum moral ya, moral law ya, hukum moral itu diberikan oleh Tuhan Allah untuk menata ciptaannya. Nah, seperti itu. Tetapi hukum-hukum itu tidak berlaku pada Tuhan. Karena Tuhan itu transenden, tidak mungkin diatur oleh hukum-hukum. Dia bebas dari hukum-hukum. Hanya ciptaan manusia, malaikat, dan ciptaan lain itu yang diatur oleh hukum-hukum. Nah, seperti itu ya pemahamannya, saudara. Maka kalau kita bicara logik atau logika, maka ini berarti kesimpulannya adalah hukum logika tak bisa diaplikasikan kepada Tuhan Allah. Tidak berlaku kepada Tuhan Allah. Hukum logika hanya berlaku kepada ciptaan. Nah itu ya, konsekuensi logisnya begitu, saudara ya. Tetapi, saudara, teori ini tentu saja kemudian nanti menjadi sulit ya untuk dipahami. Seperti misalnya pertanyaan sederhana begini. Kalau hukum logika itu tidak relevan dengan Tuhan Allah ya. Ya, hukum logika tidak relevan dengan Tuhan Allah. Bagaimana Allah membedakan dirinya dengan setan? Misalnya, kalau hukum logika tidak relevan dengan Allah, maka sah kita mengatakan Allah adalah setan, setan adalah Allah, saudara. Saudara bisa paham ya, ini contoh sederhana, saudara ya. Jadi ada problem-problem epistemologis yang harus dipecahkan oleh golongan Dooyeweerdian ini, saudara ya. Ada problem-problem epistemologis yang mereka harus pecahkan dan saya kira tidak bisa dipecahkan ya. Tidak bisa dipecahkan. Memang tujuannya sih ingin menekankan transendensi Allah, supremasi daripada Tuhan Allah yang melampaui segala sesuatu, yang tidak tunduk kepada ciptaan, tetapi pada saat yang sama ada problem epistemologi yang sangat sulit dipahami, yang tak mungkin dimengerti. Ya. Nah, kalau Gordon Clark tadi, ya saya lupa tadi saudara, kesulitannya apa Gordon Clark dengan teori univokal? Berarti Tuhan berada di level yang sama dengan ciptaan. Ya, berada di level yang sama, di sphere yang sama, begitu. Tidak ada perbedaan kualitatif ya antara pencipta dan ciptaan begitu. Cuma bedanya secara kuantitatif. Pengetahuan Tuhan itu sempurna, ya, dan manusia pengetahuannya terbatas. Nah, ini kelemahan yang harus dipecahkan oleh golongan Clarkian, ya, saudara ya. Nah, bagaimana dengan Van Til? Nah, Cornelius Van Til ini di awal-awal Herman Dooyeweerd itu mengemukakan teorinya, Van Til menjadi senang sekali. Karena pada dasarnya Van Til memang
dia sama sekali tidak bisa menerima teori daripada golongan Clarkian ya. Dan orang-orang yang semacam itu yang mengajarkan bahwa pengetahuan Allah dan manusia berada pada level yang sama. Cuma Allah itu sempurna, manusia terbatas ya begitu ya. Van Til kemudian mengadakan korespondensi ya, surat menyurat dengan Herman de Geer di Belanda, karena Van Til di Amerika, dan mereka berteman di awalnya. Tetapi setelah Van Til mengetahui teori daripada Herman de Geer ini kemudian menjadi, di dalam kacamata Van Til itu menjadi ekstrim ya, dan tidak bisa diterima, akhirnya Van Til pun kemudian juga menyerang de Geer, saudara ya. Nah, Van Til posisinya di mana di sini, saudara? Van Til posisinya bukan antitesis loh, saudara ya, bukan antitesis antara Clark sama de Geer, bukan. Van Til itu bisa dipahami dari konsep analogi ya, analogical ya, saudara. Kalau Herman de Geer tadi itu equivokal ya, ada perbedaan yang sama sekali berbeda antara pencipta dan ciptaan, sehingga hukum-hukum apapun yang berlaku pada ciptaan itu tidak berlaku pada Allah. Itu Herman de Geer, equivokal namanya ya. Maka Cornelius Van Til ini, saudara, itu dipahami dari pengertian analogi ya. Nah, analogi ini, saudara, kita kembali kepada itu tadi, teori mengenai archetype ektype ya. Karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, maka pengetahuan manusia itu mirip dengan pengetahuan Tuhan Allah. Nah, ini namanya analogi, saudara. Analogi. Ya. Ada perbedaan kualitas antara pengetahuan Allah dan manusia, karena pengetahuan Allah adalah pengetahuan sebagai pencipta, dan manusia adalah pengetahuan sebagai ciptaan yang tidak mungkin sama. Ya. Tidak mungkin sama, ya. Tidak mungkin berada pada level yang sama. Tentu ada perbedaan kualitatif, ya, secara kualitas, tetapi dapat dipahami secara analogi. Nah, kalau misalnya saya kembali kepada teks Yohanes 3 ayat 16 tadi, Tuhan memahami itu sebagaimana Allah memahami teks itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya ya. Tuhan memahami teks itu, teks Alkitab itu, sebagaimana Allah memahami. Nah, lalu manusia bagaimana? Kita memahami teks itu, ya ini kalau mau pemahaman yang benar ya, sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia, kita memahami teks itu sebagaimana Allah pahami, tetapi dalam sphere domain manusia kita. Saudara paham ya? Jadi kualitasnya itu berbeda. Ya. Jadi pengetahuan kita itu mirip dengan Tuhan Allah. Ya. Mirip dengan pengetahuan Tuhan Allah. Tidak sama atau tidak berada pada level yang sama. Berada pada level yang berbeda. Level antara pencipta dan ciptaan. Seperti itu. Ya. Jadi ini pandangan Van Til ini beda dengan Herman de Geer ya. Kalau Herman de Geer itu nanti bisa menuju kepada kesimpulan yang ekstrim ya. Kalau memang hukum-hukum logika dan lain sebagainya itu tidak berlaku tidak relevan pada Allah dan hanya relevan pada manusia, maka bagaimana kita membicarakan doktrin Allah, membicarakan sifat maha kasih yang berbeda dengan sifat keadilan, sifat maha hadir yang berbeda dari kekekalannya. Bagaimana kita membedakan tiga pribadi Trinitas, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kalau hukum logika tidak relevan untuk Allah. Nah, ini problem de Geer yang sangat tidak bisa dipecahkan, ya, saudara. Nah, kalau Van Til, ya kita memahami dalam realm pengetahuan kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Maka kalau begitu, kalau mau pengetahuan kita ini selalu mirip dengan pengetahuan Tuhan Allah, maka knowledge based on revelation. Ya. Pengetahuan kita mesti berbasiskan kepada wahyu Allah. Kalau pengetahuan kita tidak berbasiskan kepada wahyu Allah, maka kita sama sekali tidak mengetahui apa itu pengetahuan yang sejati. Ya. Mudah-mudahan saudara paham yang saya maksud ya. Nah, apa maksudnya ini pengetahuan yang berbasiskan revelasi Allah atau wahyu Allah? Nah, Van Til tidak hanya bicara wahyu khusus, saudara ya. Ini salah satu keunikan Van Til ya. Tidak hanya bicara wahyu khusus Alkitab. Tapi bagi Van Til,
wahyu khusus dan wahyu umum itu sama-sama pentingnya. Penting untuk tujuannya masing-masing. Wahyu umum, nah wahyu umum ini apa saudara? Ya alam ciptaan ini ya, hati nurani manusia ya, alam ciptaan ini ya, di mana dalam Mazmur pasal 19 dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah ya, merefleksikan kemuliaan Allah ya. Di dalam kitab Roma pasal yang pertama atau yang kedua kalau saya tidak salah, maafkan saya tidak menghafal ayatnya saudara, itu Paulus berbicara tentang hukum-hukum di dalam hati nurani ya, hukum Taurat hati nurani ya, yang tercatat dalam hati nurani kita. Jadi walaupun orang itu tidak membaca hukum Taurat Musa ya, tidak membaca itu, tetapi Taurat itu ada dalam hati nurani untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan waktu manusia jatuh ke dalam dosa, hukum hati nurani ini tidak hilang, tetapi dirusak oleh dosa. Dirusak oleh dosa, ya, dicemarkan oleh dosa. Nah, jadi saudara, ada wahyu umum, ya, wahyu umum hati nurani dan wahyu umum alam ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita mempunyai pengetahuan sesuai dengan wahyu umum ini, dengan cara yang benar, mengetahui dengan cara yang benar, sebagaimana Tuhan mengetahui, maka kita mempunyai pengetahuan yang sejati. Maka contoh sekarang, kalau saya berkata 1 tambah 1 sama dengan 3, ya, 1 tambah 1 sama dengan 3, maka saudara tidak mempunyai pengetahuan yang benar, ya, based on common revelation, ya, yang didasarkan pada wahyu umum, saudara. Kalau begitu yang benar apa? 1 tambah 1 mesti 2. Ya, ini berdasarkan wahyu umum, saudara. Itu pengetahuan wahyu umum dan itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang dinyatakannya di dalam wahyu umum. Maka setiap orang yang memikirkan kebenaran Allah dalam wahyu umum, dan dia waktu memikirkan kebenaran wahyu Allah dalam kebenaran Allah dalam wahyu umum itu sesuai dengan apa yang Allah tahu, maka kita sudah memahami kebenaran dalam konteks wahyu umum, saudara ya. Lalu kemudian ada wahyu khusus Alkitab ini. Nah, kalau wahyu umum itu tujuannya bukan untuk keselamatan. Bahkan menurut Cornelius Van Til, kalau saya tidak salah juga teolog reform yang lain, maafkan kalau saya salah ya, termasuk Gerhard Voss ya, dia mengatakan bahwa wahyu umum itu bahkan diberikan oleh Tuhan itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau wahyu khusus sesudah kejatuhan. Wahyu khusus ya. Ya, sesudah kejatuhan, saya keliru ya saudara ya. Kalau wahyu khusus itu diberikan menjadi penting dan urgent sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Kalau wahyu umum itu diberikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dan selama manusia seharusnya atau seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka wahyu umum itu cukup, ya. Wahyu umum cukup, ya. Tidak perlu ditambah dengan wahyu khusus dalam konteks setelah kejatuhan manusia jatuh dalam dosa. Misalnya berbicara tentang penebusan dosa dan lain sebagainya. Tetapi ada juga wahyu khusus itu sebelum kejatuhan, saudara. Makanya saya keliru tadi ya. Ada wahyu khusus sebelum kejatuhan. Nah, itu contohnya itu dalam Kejadian pasal 2 ayat yang keberapa ya? 15, 16 ya. Mengenai perintah untuk jangan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu langsung Tuhan bicara. Itu wahyu khusus, saudara ya. Wahyu khusus. Jadi ada wahyu umum sebelum kejatuhan, dan wahyu umum sebelum kejatuhan ini cukup ya di dalam dirinya sendiri. Ya, cukup di dalam dirinya sendiri, dan dia juga belum dicemari oleh dosa, sehingga apapun yang manusia tahu di dalam domain wahyu umum waktu itu sama sekali cukup, juga penting. Ya. Nah, demikian juga wahyu khusus itu sebelum kejatuhan, ya, khususnya yang saya kutip tadi, di mana Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dan bebas, tetapi tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, itu juga cukup di dalam dirinya sendiri ya.
Tetapi perbedaan sekarang setelah kejatuhan, saudara, setelah kejatuhan, maka menjadi urgent sekarang itu wahyu khusus. Tanpa wahyu khusus, tak mungkin manusia itu memperoleh keselamatan. Wahyu umum tidak memberikan apa-apa kepada kita untuk keselamatan. Wahyu umum betul penting dan cukup, tetapi sama sekali tidak berdaya dalam hal keselamatan. Maka butuh wahyu khusus. Khusus sekarang dalam konteks setelah kejatuhan dalam dosa. Ya, seperti itu saudara. Nah, wahyu khusus Allah sebelum kejatuhan itu juga itu sama sekali tidak berfungsi untuk menyelamatkan ya. Kenapa? Karena manusia sudah melanggar itu saudara. Dan kemudian itu setelah tercatat dalam Alkitab hanya menjadi sesuatu informasi penting kepada kita bahwa nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah melanggar wahyu khusus Tuhan yang Tuhan perintahkan di Taman Eden ya, saudara ya. Seperti itu ya. Jadi begini, ringkasnya begini, bagi Vantil wahyu umum penting dalam konteksnya sendiri, wahyu khusus juga penting dalam konteksnya sendiri. Maka jangan dirancukan keduanya. Saudara kalau bicara keselamatan, jangan lari ke wahyu umum. Wahyu umum diberikan bukan untuk keselamatan. Kalau bicara keselamatan, bicarakan wahyu khusus. Kedua wahyu ini, kedua aspek wahyu Allah ini sama-sama pentingnya di dalam konteks dan tujuannya masing-masing. Nah, kalau begitu, pengetahuan kita ini menjadi pengetahuan yang sejati kalau apa? Kalau berdasarkan kepada wahyu Allah. Wahyu khusus, wahyu umum, wahyu khusus. Saudara, sebetulnya mengenai wahyu umum, wahyu khusus ini saling keterkaitan satu dengan yang lainnya itu perlu dijelaskan saudara, tetapi saya kira saya tidak punya banyak waktu malam hari ini ya. Mungkin lain kali kita bisa melihat lebih detail ya, hubungan antara wahyu umum dan wahyu khusus ya. Nah, sekarang itu orang percaya ya. Orang percaya dimungkinkan mempunyai pengetahuan yang sejati selama dia berpikir sesuai dengan Tuhan berpikir. Basisnya adalah wahyu. Wahyu khusus, wahyu umum, wahyu khusus. Ya, saudara ya. Jadi mungkin tidak manusia mempunyai pengetahuan yang sejati, mungkin. Basisnya apa? Harus berdasarkan wahyu. Ya. Kalau manusia berpikir, berpengetahuan tidak berdasarkan wahyu Allah, maka pengetahuannya itu adalah bukan pengetahuan sama sekali. Itu akan memimpin nanti kepada berbagai macam irasionalitas, ya, berbagai macam hal yang unintelligible dan bertumburukan satu dengan yang lainnya dan menjadi tidak terpahami. Ya. Allah tidak terpahami sama sekali. Ya. Di dalam konteks Kristen kita tidak berkata bahwa Allah itu sama sekali terpahami, ya tidak. Ada ruang yang kita bisa paham sesuai atau sebatas ayat Allah mewahyukan dirinya. Ada ruang di mana kita tetap membicarakan ketidakterpahaman Allah. Tetapi bagi orang tidak percaya, ya, yang tidak mendasarkan pengetahuan mereka pada revelation, ya, pada revelasi Allah, maka mereka itu sama sekali tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah, tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang manusia dan diri, tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang alam ciptaan yang lain. Nah, ini rahasianya mengapa Vantil berkata, ya. Ini perkataan Vantil nanti yang kemudian dikutip oleh orang-orang seperti R.C. Sproul kalau tidak salah ya. R.C. Sproul atau yang lainnya itu ya, yang kemudian mengambil itu secara begitu begitu simpel ya, lalu mengejek Vantil ya. Ini saya kira sesuatu hal yang ini ya, yang patut disayangkan ya. Vantil ya, entah Vantil atau muridnya ya, tapi yang jelas ini pemahaman Vantil ya. Orang tidak percaya kalau melihat bunga mawar dengan orang percaya itu berbeda. Tak mungkin sama. Nah, ini diketawain oleh orang-orang yang pakai model univokal tadi ya. Katakanlah Gordon Clark, R.C. Sproul ya. R.C. Sproul itu juga apologet reform ya. Tapi dia metodenya bukan metode presuposisi, saudara ya. Jadi mereka tertawa, apa bedanya? Kan sama-sama lihat mawar, warna merah, harum bau mawar. Sama dong orang percaya tidak percaya. Nah, itu perkataan mereka, saudara. Berdasarkan apa yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa pengetahuan orang percaya itu berbasiskan pada wahyu Allah. Sedangkan orang tidak percaya tak mungkin berbasiskan pada wahyu Allah ya.
Ya, kalaupun mereka memahami wahyu umum, ya, saudara ya, itu pemahaman yang sifatnya sebetulnya itu bukan sampai pada wilayah yang ultimat, ya, atau sesuatu yang mungkin dalam bahasa saya itu secara substansial, ya, tetapi hanya dalam pengertian itu proksimat, ya. Proksimat artinya yang kelihatan, ya, begitu ya, sesuatu yang mungkin sifatnya hanya fenomenal, ya, secara fenomena begitu ya, bukan berbicara kesamaan secara ultimat, ya, secara esensi, ya, secara the being in itself, ya, atau the object in itself in its relation to God, ya, saudara. Jadi kacamata ini misalnya, ya, kacamata ini di dalam dirinya sendiri, dalam hubungannya dengan Tuhan Allah, hanya orang Kristen yang tahu. Nah, ini tesis Vantilian, saudara. Kalau orang tidak percaya, memang sama dengan orang Kristen, dia tahu ini kacamata. Tetapi kacamata ini sendiri di dalam dirinya, dalam hubungannya dengan Tuhan Allah, dia tidak tahu. Dia tidak tahu, ya, saudara, ya. Jadi, itu perbedaannya. Nanti saudara kalau mau tanyakan mengenai pokok ini, ya, kok Vantil ini kok sangat berlebihan, ya, silakan tanyakan nanti di bagian di sesi tanya jawab, dan saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih detail, ya. Sekarang saya pakai istilah pokoknya, ya. Saya bukan menjelaskan semua tadi pokoknya bukan, ya. Cuman karena saya sudah berbusa-busa mulut saya menjelaskan panjang lebar, sekarang saya menyimpulkan begini. Pokoknya dalam pemikiran Vantil itu antara believer dan unbeliever itu, ya, pengetahuannya itu berantitesis secara mutlak. Ya. Itu intinya, saudara, ya. Mari kita sekarang menuju kepada screen saya yang terakhir, ya. Ini sudah jam berapa, ya? Ini sudah jam berapa? Saya masih ada waktu berapa menit, saudara? Sekarang 19.00, Pak. Mungkin masih ada 20 menit lagi. Supaya nanti break mulai setengah 8. Ya, saya masih ada lumayan banyak waktu untuk menjelaskan poin yang ketiga, ya. Tapi saudara, saya berharap saudara tidak salah kaprah, ya. Jadi, saudara setelah mendengarkan 3 poin mengenai pemikiran Vantil ini yang saya jelaskan, lalu saudara mengatakan, oh, Vantil itu pemikirannya bisa diringkaskan dalam 3 poin. Tidak begitu, saudara, ya. Ini saya mengambil apa yang saya rasa penting untuk saya sampaikan dalam seminar ini. Nah, saudara nanti bisa belajar sendiri juga, ya. Di tangan saya ini ada buku yang ditulis oleh Cornelius Vantil, namanya Christian Apologetics, ya. Saudara bisa baca ini. Ini menjadi buku yang saya kira sangat ringkas, ya, di dalam membahas perihal apa itu apologetika, ya, dalam pemikiran Vantil, ya, saudara. Dan ini kalau saya tidak salah sudah diterjemahkan Momentum atau tidak, Pak Atma? Belum, ya? Belum, Pak. Baru karya-karya Bansan yang terjemahkan sama Olivin. Ya, menurut saya sih sebetulnya, ya, ada juga yang introduksi kepada teologi sistematika, yaitu dia bahas juga di sana. Lalu ada Christian Theory of Knowledge, kemudian ada The Defense of the Faith, kalau saya tidak salah, itu masih ada banyak yang lain. Tapi menurut saya yang paling simpel sebetulnya ini. Mestinya Momentum, mestinya lebih dahulu terbitkan ini mestinya, ya, buku ini, ya, Christian Apologetics. Nah, saudara yang bisa berbahasa Inggris, mungkin saudara bisa akses di ini, ya. Atau saya sarankan saudara akses di Google, ya. Itu ada tulisan-tulisan Vantil itu dalam bentuk PDF, ya. Tapi memang bukan bentuk buku, saudara. Ada banyak sekali tulisan-tulisan Vantil dalam bahasa Inggris itu dalam bentuk PDF, saudara. Itu saudara bisa akses untuk saudara bisa perdalam sendiri, ya. Nah, sekarang mari kita maju kepada poin yang ketiga mengenai one and many, ya. One and many problem. Nah, kalau the problem of one and many ini, saudara, di dalam filsafat itu memang menjadi problem yang, ya, boleh dikatakan itu sangat-sangat sudah sangat tua sekali, ya. Sudah sejak daripada filsuf, ya, Yunani mula-mula itu, ya. Saya tulis di situ ada Thales, ada Parmenides, Heraklitus, kemudian nanti ada Plato. Ini baru beberapa, saudara. Saya belum singgung filsuf-filsuf atom, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada Plato, ada Aristotle, kemudian masuk kepada filsafat modern, kemudian filsafat eksistensialisme,
sampai kepada era kita sekarang itu filsafat postmodernism. Ya. Nah, apa ini problem of one and many, saudara? Jadi di dalam filsafat ini ada pergumulan tentang yang satu dan yang banyak. Bagaimana menjelaskan yang satu dalam kaitannya dengan yang banyak, dan sebaliknya menjelaskan yang banyak dalam kaitannya dengan yang satu. Nah, seperti itu, saudara. Ya. Jadi ini pergumulan ya. Katakanlah misalnya dalam pemikiran Thales. Thales itu seorang filsuf Yunani, ya. Ada yang menganggap Thales ini adalah filsuf Yunani yang paling pertama, ya, yang mencoba mensistematis itu pemikiran, ya, saudara. Itu Thales mengatakan unsur utama segala sesuatu adalah air, katanya. Air. Jadi dia berkata begini, manusia coba lihat, itu air itu, sebagian besar air, ya. Coba lihat binatang, tumbuh-tumbuhan, itu air itu. Bahkan batu, ya. Ini saya pernah baca mengenai Thales, saudara, lucu juga, ya. Tapi saya kira mungkin ada benarnya juga, ya. Dia bilang gini, bahkan batu, katanya, batu, saudara, itu kalau diperes, ditekan sedemikian rupa, tetap keluar air, katanya, saudara. Itu Thales. Maka kemudian dia menyimpulkan unsur utama segala sesuatu itu adalah air. Maka apa yang menjadi pergumulan Thales sebetulnya di sini, saudara? Mencari unsur ultimat dari segala sesuatu. Kesatuan dari segala sesuatu ini apa? Yang menjadi one, ya, menjadi sesuatu unity daripada segala sesuatu ini apa? Nah, itu menjadi pergumulan Thales dan dia menemukan itu air. Memang sih Thales ini dia boleh dikatakan sebagai filsuf alam, ya, filsuf alam, dan dia belum bicara mengenai epistemologi, juga metafisika, ya. Saudara, kalau dalam filsafat paling tidak, ya, secara sederhana, saudara memikirkan 3 bidang, ya, utama, ya. Yang pertama itu metafisika, itu membicarakan hal-hal yang melampaui wilayah fisika, ya. Misalnya pergumulan tentang Allah, ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya itu melampaui yang wilayah fisika. Ini misalnya asal usul alam semesta ini bagaimana, ya? Asal usulnya mengapa ada? Itu problem metafisika, saudara, ya. Lalu ada bidang kajian epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah bagaimana mengetahui, ya. Bagaimana pengetahuan saya ini dikatakan benar? Standarnya apa? Basisnya apa? Nah, ini nanti menjadi pergumulan daripada filsafat modern, ya, saudara, ya. Lalu bidang kajian yang ketiga itu adalah etika. Maka etika ini sebetulnya masuk dalam rumpun filsafat sebetulnya, ya. Dan dia tidak bisa dilepaskan dari filsafat dan teologi, ya. Etika, ya. Kalau etika itu berbicara bagaimana saya bertindak, ya. Aksiomanya, ya, praksisnya, ya. Bagaimana saya bertindak dan bagaimana tindakan saya ini benar atau tidak, ya. Kenapa benar? Indikatornya apa, begitu, ya. Itu wilayah pembicaraan daripada etika, ya. Nah, Thales ini adalah filsuf alam, ya, saudara. Lalu kemudian muncul yang kemudian misalnya Parmenides itu berkata begini, apapun yang ada itu ada. Jadi apapun yang ada itu ada, ya. Jadi menurut dia esensi keberadaan itu ya satu dan sama. Maka ini sebetulnya spiritnya itu sama dengan Thales tadi, ya. Dia mencoba menekankan yang one, ya. Kesatuannya itu apa, ya? Seperti itu, ya. Itu Parmenides, ya. Lalu kalau Heraklitus itu mengemukakan satu itu, ya. Yang kemudian sering dikutip oleh orang-orang sekarang, ya, tanpa tahu itu kalau itu perkataan dari Heraklitus, ya. Heraklitus ini mengatakan segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri, ya. Segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Heraklitus berkata kalau engkau masuk di satu kali, ya, hari ini engkau masuk, besok kau masuk di kali yang sama, engkau tidak temukan lagi kali yang sama. Sudah berubah semua. Saya kira benar, ya, secara sederhana, ya, struktur tanah atau pasir di mana engkau injak kali itu batu-batunya kan sudah berubah semua, saudara.
Jadi menurut Heraklitus ini segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Kecuali perubahan itu sendiri. Nah, maka kemudian sebetulnya dia sangat lebih fokus kepada kejamakan ya, atau yang banyak itu ya, seperti itu ya, itu Heraklitus ya. Lalu Plato dia melihat dunia ini sebagai dunia bayangan ya, bukan yang real. Dunia yang bayangan di mana segala sesuatu itu eksis ya. Segala sesuatu itu eksis ya di dalam di dalam bentuknya ya lah. Ya saya boleh katakan bentuk ya, dalam bentuknya yang cacat dan tidak sempurna begitu ya. Anda melihat meja ya, ada meja-meja yang tidak sempurna. Anda melihat istri, ada istri banyak, ada istri-istri yang tidak sempurna. Anda melihat makanan tidak sempurna. Termasuk Anda melihat apa saja yang ada dalam dunia ini sebagai sesuatu yang tidak sempurna dan cacat, karena memang dunia ini sebetulnya bukan yang ideal ya, yang real, yang sesungguhnya. Tapi dunia ini adalah bayangan sih sebetulnya, begitu ya. Jadi kalau kita mau membicarakan yang sempurna, itu adanya di dunia ide, kata Plato. Saya kasih contoh sederhana sekarang. Anda melihat banyak meja di dunia ini kan? Tidak ada meja yang sempurna. Selalu ada cacat meja. Dimanapun Anda temukan meja itu selalu cacat. Kalau begitu, meja yang sempurna ada di mana? Hanya ada di dunia ide. Ada meja yang sifatnya itu sempurna. Ya, di sana. Maka di sini Plato seakan-akan melihat kejamakan ya. Kejamakan berbagai hal yang cacat dan tidak sempurna di dunia ini dan menemukan kesatuannya di dunia ide yang bersifat ideal. Maka di dunia ide ada kuda sempurna, ada meja sempurna, ada buku yang sempurna. Ya, problemnya Plato adalah apa? Kejahatan bagaimana? Tentu juga mungkin ada kejahatan sempurna di dunia ide kan begitu ya. Jadi ini ada problem yang harus dipecahkan oleh filsafat Plato ya saudara ya. Kita tentu tidak bisa membayangkan apa yang namanya kejahatan yang sempurna ya. Jadi saudara, sepertinya Plato melihat keterpecah belahan, cacat dan ketidaksempurnaan dalam dunia yang kita lihat sekarang ini, dan melihat kesatuan-kesatuan di dalam dunia ide. Lah, kemudian idenya ini dilawan oleh Aristoteles. Aristoteles yang mengatakan bahwa ini Aristoteles ya, saudara, yang mengatakan bahwa Plato itu sebetulnya salah ya. Jadi, saudara kalau melihat ada satu lukisan ya, di dalam lukisan itu ada gambar Plato itu menunjuk ke atas, ya, itu menunjuk ke dunia ide yang sempurna. Lalu ada Aristoteles di sampingnya menunjuk ke bawah. Bagi Aristoteles itu tidak ada dunia ide ya. Segala sesuatu yang kita lihat ini. Dan apa yang kita lihat ini sudahlah itu berupa form and matter ya. Form and matter ya. Form itu ya idenya, matter itu ya materinya. Materi dan bentuk begitu ya. Kacamata ini ya. Kacamata ini sudah di dalam dirinya itu terdiri dari bentuk dan materi. Bentuk dan materi. Ada materi kacamata ini, sekaligus ada bentuk kacamata. Ada ide, ada materi di sini. Jadi dia melawan pendapat Plato ya tadi. Nah, ini berarti bagi Aristoteles dia menemukan kesatuan, kejamakan sekaligus ada dalam dunia ini yang disebut sebagai form and matter ya. Materi dan bentuk ya begitu ya saudara ya. Nah, kita lanjut dalam filsafat modern. Filsafat modern ini kemudian berusaha mencari kesatuan khusus dalam membicarakan kebenaran. Nah, filsafat modern ini sih sebetulnya saudara itu adalah peperangan ya
bukan peperangan ya, adalah pergumulan sejak abad pertengahan, di mana gereja sangat mendominasi dunia, di mana paus rohaniawan mendominasi dunia, mendikte segala sesuatu, termasuk mendikte orang bagaimana cara membaca Alkitab, mendikte orang bagaimana mengetahui, dan lain sebagainya. Kalau ada yang dianggap sesat bisa dibakar oleh gereja, maka orang bosan, lalu muncul itu gerakan Renaissance ya, gerakan Renaissance untuk kembali kepada kemajuan-kemajuan manusia sebagaimana dicapai dalam era Yunani dan Romawi kuno. Maka muncul pemikir-pemikir Renaissance, dan yang paling akhir dari Renaissance itu adalah Desiderius Erasmus dari Belanda, yang pada era reformasi itu saling bertukar surat ya, dan termasuk berdebat dengan Martin Luther, saudara. Nah, Renaissance ini kemudian berkembang, saudara, menyebabkan manusia itu berpikir, kalau kita harus kembali kepada keunggulan manusia, yang paling hebat dari manusia ini apa? Maka muncul pemikiran bahwa rasionya itu yang paling utama. Pemikirannya, rasionya. Maka sejak René Descartes ya, dari era modern ya, menemukan itu tesis ya, yang mengatakan atau bukan tesis ya, semboyan lah begitu ya, cogito ergo sum ya, I think therefore I am, yang kemudian mencoba menjadikan pikiran itu sebagai basis pengetahuan ya. I think therefore I am, saya berpikir maka saya ada ya. Jadi ceritanya gini saudara, René Descartes itu kemudian suatu saat dia tidur-tiduran, lalu kemudian sambil berpikir, apakah saya ada atau tidak begitu. Lalu dia mulai mencubit-cubit dirinya. Lalu dia merasa sakit ya. Saya ini ada atau tidak? Saya sedang meragu-ragukan diri. Kalau saya tidak ada, tidak mungkin saya meragu-ragukan diri. Justru karena saya sedang meragu-ragukan diri, maka itu membuktikan saya ada. Maka yang dia katakan itu, saya berpikir, itu maksudnya meragu-ragukan diri. Ya. Saya sedang meragu-ragukan diri, maka karena saya sedang meragu-ragukan diri, dalam pengertian ini berpikir, maka saya ada. Maka ini menjadi basis daripada pengetahuan. Maka menurut René Descartes, saya bisa menemukan pengetahuan yang pasti berdasarkan fondasi itu tadi. Fondasi pemikiran tadi ya, saudara ya. Aku berpikir, maka aku ada. Maka kemudian filsafat modern ini menghasilkan apa yang kita kenal kemudian sebagai foundationalism ya. Foundationalism itu artinya pemikiran yang didirikan di atas basis tertentu ya. Pemikiran yang didirikan di atas basis tertentu yang kemudian ini dilawan oleh postmodernisme. Nah, singkatnya filsafat modern ini saudara itu adalah mencari kesatuan. Mencari kebenaran mutlak di antara begitu banyak keragaman dalam dunia ini. Mencari kebenaran yang mutlak. Maka muncul itu yang disebut sebagai metanarasi yang saling bersaing. Misalnya metanarasi Kristen ya, mengklaim dia adalah yang mutlak benar, paling benar. Lalu ada metanarasi Islam, ada metanarasi sains misalnya, ada metanarasi filsafat naturalisme dan teori evolusi ya. Itulah yang bersaingan saudara ya di era modern saudara, mengklaim yang paling benar, mengklaim yang mutlak paling benar ya, begitu saudara ya. Nah, ini proyek-proyek modern saudara, dan tujuan utamanya adalah mencari kebenaran yang satu dan mutlak itu saudara. Nah, itu modern saudara. Jadi penekanannya sebetulnya ini kesatuan ya. Kesatuan ya. Nah, lalu kemudian lahir filsafat eksistensialisme itu yang kemudian memporak-porandakan pemikiran modern. Karena modern hanya mementingkan rasio. Padahal menurut filsafat eksistensialisme, manusia bukan hanya rasio. Itu ada emosinya loh. Itu dia bergumul sebagai manusia secara keseluruhan. Maka menurut filsafat eksistensialisme, kalau memikirkan tentang manusia, bukan hanya masalah pikiran-pikiran rasio, tapi pergumulan manusia secara utuh sebagai manusia. Maka topik daripada filsuf eksistensialisme itu adalah pergumulan manusia secara keseluruhan. Itulah yang saudara baca dalam filsafatnya Nietzsche, yaitu seorang filsuf eksistensial dari Jerman, ya.
bagaimana manusia itu dikatakan, dia berkata, berhenti menjadi budak daripada moralitas yang dipikulkan begitu saja oleh orang Yahudi melalui Musa, ya, jadilah engkau singa, ya, jadilah singa begitu ya. Lalu setelah jadi singa, kemudian bermetamorfosis menjadi anak kecil yang melihat segala sesuatu itu secara murni, ya, secara murni ya, tidak dipikulkan lagi oleh beban-beban moral atau beban-beban yang dipikulkan dari masa lalu yang menyebabkan manusia dikebiri, ya, seperti itu. Allah itu tidak ada, itu Nietzsche ya, saudara ya. Jadi dia berusaha memikirkan manusia secara keseluruhan, secara utuh itu seperti apa. Misalnya filsuf eksistensialisme yang lain yang namanya Jean-Paul Sartre ya, dia mengatakan manusia itu adalah itu neraka bagi sesamanya. Ya, secara keseluruhan. Jadi semua itu berawal dari tatapan mata ya. Saya melihat si A melihat saya, lalu timbul kebencian, permusuhan, ingin saling mengobjekkan. Dia menatap saya, ingin menjadikan saya objek. Saya menatap dia, saya ingin menjadikan dia objek, begitu ya. Saling mau mengobjekkan. Manusia ini pergumulannya adalah bagaimana dirinya itu muncul sebagai subjek dan mengobjekkan sesamanya. Jadi ini pergumulan filsafat eksistensial, saudara ya, yang mencoba untuk memikirkan manusia itu secara keseluruhan, tetapi tentu saja tidak pakai dasar Alkitab. Tidak pakai dasar Alkitab ya. Nah, kalau filsafat modern mempengaruhi gereja, muncullah teologi liberal dalam gereja. Kalau filsafat eksistensialisme mempengaruhi gereja, muncullah teologi yang aneh-aneh. Karl Barth, ya, Barthianism, ya, teologi daripada Paul Tillich, ya, teologi daripada Rudolf Bultmann, ya, Jürgen Moltmann dan lain sebagainya, saudara. Ya, lalu kemudian muncul postmodernisme yang sebetulnya melupakan anak kandung dari filsafat eksistensialisme. Pokoknya kalau eksistensialisme dan postmodernisme, mereka menolak kebenaran mutlak. Mereka mau melihat kebenaran itu sebagai sesuatu yang relatif, ya, yang relatif seperti itu. Bergantung bagaimana orang itu melihat, ya. Ini sebagaimana misalnya kalau saya kutip satu orang saja, filsuf daripada postmodernisme, yaitu Derrida, ya. Derrida mengatakan kalau seseorang mendekati satu teks, ya, misalnya teks Alkitab, dia membaca teks itu, saudara, menemukan teks sesuai dengan tafsiran dia waktu membaca. Nah, mungkin waktu dia membaca sekarang, dia menemukan satu makna, besok kalau dia masuk lagi ke teks itu dan membaca, menemukan makna lain. Jadi, makna yang dia peroleh nanti bisa sebanyak berapa kali dia membaca. Juga sesuatu teks itu maknanya bisa sebanyak berapa banyak orang yang membaca. Katakanlah kalau Alkitab ini dibaca oleh 3 miliar orang, katakanlah satu teks, Yohanes 3 ayat 16, dibaca oleh 3 miliar orang, maka sangat mungkin nanti makna daripada teks itu bisa berjumlah 3 miliar. Nah, ini katakanlah contoh begitu, saudara ya. Jadi pembacaan satu teks itu maknanya itu bergantung kepada pembaca dan bergantung kepada berapa banyak teks itu dibaca. Maka jangan bermimpi ada kebenaran mutlak dalam pengertian kita menemukan makna satu teks sebagaimana dimaksud oleh teks itu sendiri. Ya, itu bagi Derrida tidak mungkin. Ya, mungkin. Nah ini postmodernisme, saudara. Ya, itu mohon maaf Pak, video Bapak ya, bermasalah lagi sepertinya. Tidak terlihat lagi. Oke, tapi suara saya kedengaran ya? Terdengar Pak. Mungkin saya lanjut saja dulu lah ya. Ini waktu kita nanti akan terpakai banyak kalau ya. Baik, Pak. Video saya tidak kelihatan. Oh, itu sudah kelihatan lagi. Apa sudah terlihat? Tidak, Pak. Sebentar ya, saya coba lagi. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Atau mungkin saya lanjut saja dulu lah ya. Siap, Pak. Bagaimana? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Ya.
Oke, saya lanjut saja dulu ya. Jadi begini, saya kembali share screen tadi ya. Ya, saya lanjut ya. Jadi gini, di dalam pemikiran postmodernisme ya, tidak mungkin kita menemukan kebenaran mutlak. Dengan demikian dia menekankan apa yang menjadi yang disebut sebagai kejamakan ya, dan mengabaikan apa yang disebut sebagai yang satu ya, mementingkan yang banyak dan mengabaikan yang satu. Kalau modernisme mementingkan yang satu dan mengabaikan yang banyak. Ini kira-kira pergumulan filsafat ya, saudara. Mungkin sebelum saya masuk di dalam pemikiran Van Til, bagaimana dia mengaitkannya dengan doktrin Tritunggal, saya sedikit menjelaskan lagi, juga di dalam filsafat itu sering kita mencari, katakanlah makna sesuatu, atau definisi sesuatu, ya, atau makna sesuatu, dari mencoba menggeneralisasi. Ya, mencari universal sesuatu. Atau kalau tidak cara generalisasi, kita mencoba menggunakan cara partikularisasi, ya, bergerak ke arah yang khusus. Jadi kalau tidak bergerak ke arah yang umum, kita bergerak ke arah yang khusus. Saya kasih contoh sederhana, ya. Sering kita kalau bertanya, manusia itu apa sih? Yang namanya manusia itu apa sih? Nah, orang kan biasa jawab dengan cara generalisasi, ya. Manusia itu ya makhluk hidup. Tetapi apakah makhluk hidup itu makna manusia? Saudara, apakah makhluk hidup itu adalah arti daripada manusia, definisi daripada manusia? Bukan, saudara, bukan, ya. Kalau ditanya lagi, kalau begitu makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup itu adalah ciptaan, ya. Ciptaan, ya. Makhluk hidup adalah ciptaan. Lah, ciptaan ini juga bukan definisi, saudara, bukan sesuatu definisi atau sesuatu makna yang kita mau capai. Masih kita bisa tanya, ciptaan itu apa? Ciptaan itu ya adalah keberadaan, yang ada, keberadaan, being. Saudara, kita tetap masih bisa bertanya, being itu apa? Nah, sampai di being ini, saudara, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah stop di sini, saudara. Being itu apa? Being itu sesuatu yang nggak bisa dipegang, nggak bisa diukur, nggak bisa dilihat, sesuatu yang abstrak, murni abstrak. Apa itu being? Jadi kalau didefinisikan, siapakah manusia itu atau apakah manusia itu? Man is being. Nah ini apa? Being itu apa? Seperti itu, saudara, ya. Saudara paham, ya? Jadi umumnya orang-orang itu mencari definisi atau makna sesuatu dengan cara generalisasi, ya, menuju kepada yang universal, tetapi ketemunya hanyalah universal yang abstrak, yang nggak bisa dipegang, saudara. Nah, kecenderungan yang kedua adalah mencoba menggunakan cara partikularisasi, ya. Ya. Contoh, ya, mau meneliti MYM, ya. MYM ini kita cari organ intinya yang paling penting dari MYM ini apa? Sebetulnya mau bicara MYM pun, ya, Anda tidak mungkin bisa melepaskan diri dari dua aspek daripada natur manusia, yaitu jiwa MYM dan tubuh MYM. Nah, katakanlah sekarang kita mau coba cari tahu siapa MYM itu dengan cara partikularisasi, kita ambil satu aspek saja, tubuhnya. Ini yang paling penting dari MYM ini apa, ya? Jantungnya. Oke, jantungnya. Nah, apakah jantungnya MYM itu adalah hakikat MYM? Dan MYM bisa didefinisikan dengan jantungnya? Oh, belum, saudara. Jantung itu apa? Belah dulu, jantung itu apa? Jantung masih bisa dibelah, saudara. Belah lagi jantungnya. Ketemu nanti istilah apa itu, ya? Bilik kiri, bilik kanan, apalah begitu, ya. Saya tidak ngerti ilmu kedokteran, saudara, ya. Itu kemudian dibelah-belah-belah. Nah, jantung, bagian-bagian jantung saya itu masih bisa dibelah-belah apa tidak? Masih bisa dibelah. Selama masih bisa dibelah, ya, elemen-elemen jantung saya, selama masih bisa dibelah-belah,
maka saudara tidak pernah menemukan unsur ultimat MYM melalui jantung tadi. Tak pernah menemukan unsur ultimat. Tetapi kalau seseorang ketika membelah, dan merasa sudah menemukan unsur ultimat, ya, tapi unsur ultimat apa itu? Kalau yang Anda temukan itu masih bisa dijelaskan dalam kaitannya, dalam relasinya dengan bagian yang lain, maka itu belum menjadi unsur ultimat. Belum, saudara. Belum ya. Katakan kacamata ini ya. Yang inti kacamata ini, makna kacamata ini apa? Lalu kemudian orang berkata, lensanya, copot lensanya. Lensanya ini masih bisa dipecah-pecah, saudara. Masih bisa dijelaskan bagian-bagiannya secara ilmiah. Nah, selama bagian-bagian itu masih bisa dijelaskan secara ilmiah, dalam relasinya dengan bagian-bagian lain, maka itu belum menjadi unsur ultimat. Dan ketika belum menemukan unsur ultimat, karena masih bisa dijelaskan dalam relasinya dengan bagian-bagian yang lain, maka itu belum namanya menemukan esensi muriwali melalui belah jantung tadi. Ujung-ujungnya ketemu apa, saudara? Partikularitas yang abstrak. Nah, saudara ya mudah-mudahan saudara malam hari ini mendapatkan ilmu yang banyak ini ya, saudara ya. Jadi orang cenderung mau cara generalisasi ya, menuju kepada universal ya. Nanti ketemu universal yang abstrak. Paling-paling ketemu being. Ya. Menuju kepada yang khusus, partikularitasnya. Paling-paling ketemu partikularitas yang abstrak, saudara. Nggak bisa didefinisikan. Nah, inilah sebetulnya pergumulan filsafat, ilmu pengetahuan. Ya. Mereka tak bisa menemukan ya apa itu esensi one and many. Ya, one di dalam relasinya dengan yang many di dalam relasinya yang one. Bagaimana menemukan hakikat alam semesta? Bagaimana menemukan hakikat manusia? Ya, apakah melalui universalitas atau partikularitas? Tidak bisa dijawab, saudara. Van Til berkata, mustahil terjawab, kecuali kembali kepada Alkitab. Di dalam doktrin Allah Tritunggal, ya, di dalam doktrin Allah Tritunggal, yang universal terrefleksi secara sempurna di dalam yang partikularitas, dan yang partikularitas terrefleksi secara sempurna di dalam yang universal. Nah, ini maksudnya apa? Di dalam hakikat Allah itu yang universalnya ya, hakikat Allah ya. Hakikat Allah itu terrefleksi secara sempurna pada Bapa, itu partikularitasnya itu Bapa. Pada anak juga partikularitasnya, dan pada Roh Kudus adalah partikularitasnya. Maka Bapa adalah Allah sepenuhnya, anak adalah Allah sepenuhnya, Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Maka one and many itu hanya kita bisa lihat relasinya secara sempurna dalam doktrin Tritunggal. Ini yang pertama, ya, ini yang pertama. Ya. Di mana yang universal terrefleksi secara sempurna di dalam partikularitasnya, dan yang partikularitas terrefleksi secara sempurna di dalam universalnya. Artinya, hakikat Allah terrefleksi secara sempurna di dalam tiga pribadi yang berbeda, dan ketigaan pribadi yang berbeda itu terrefleksi secara sempurna dalam hakikat Allah. Ini yang pertama. Ini menjadi master key untuk memecahkan the problem of one and many in filosofi, saudara. Kedua, sekarang, itu di dalam doktrin Allah Tritunggal, kita tidak hanya bicara one and many secara abstrak. Saudara ingat tadi, universal yang abstrak dan partikularitas yang abstrak ya. Tidak, kata Van Til. Tetapi kita sungguh menemukan satu pribadi Allah. Ya. Yang kita kenal dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Ya. Satu pribadi Allah. Ini sebetulnya masalah satu pribadi dan tiga pribadi. Saya berharap hari ini kita tidak usah merambah ke sana ya, karena ini adalah penjelasan yang cukup rumit dan butuh waktu, saudara. Jadi nanti saudara kalau mau tanya di bagian akhir silakan tanya, cuman saya kira kita tidak akan cukup banyak waktu untuk menjelaskan itu ya. Jadi saya cukup hanya menjelaskan bahwa dalam pandangan Van Til itu, di dalam doktrin Tritunggal, kita tidak hanya menemukan yang satu secara abstrak, atau yang partikular secara abstrak, tetapi betul-betul berfokus pada satu pribadi Allah. Nah, yang kita kenal dalam
Yesus Kristus, saudara. Ya, seperti itu ya. Jadi real, bukan abstrak. Betul-betul real. Dan doktrin Allah Tritunggal mengenai one and many, kesatuan hakikat dan ketigaan pribadinya, kesatuan hakikat dan kejamakan pribadinya, itulah yang menjadi master key untuk menjawab seluruh problem one and many. Entah dalam filsafat, entah dalam dunia pendidikan, entah dalam dunia ilmu pengetahuan, entah dalam dunia keluarga, ya, dalam dunia keluarga. Seluruh bidang kehidupan kita ini itu bisa dijelaskan di dalam doktrin Allah Tritunggal ini tadi, saudara. Nah, ini menjadi keunikan pemikiran Van Til. Maka waktu kita berapologetika pakai presaposisi, saudara, doktrin Allah Tritunggal di dalam menjelaskan one and many ini menjadi sangat penting sekali. Ketika saudara berhadapan dengan apa? Dengan Unitarian. Ketika saudara berhadapan dengan apa? Dengan Sabellian. Ketika saudara berhadapan dengan apa? Dengan Islam yang mengajarkan tauhid, saudara. Nah, bagi saya ini yang gagal dipahami oleh, kalau saya tidak salah, John Frame dan sebagian mungkin murid Van Til yang lain yang pernah mengatakan begini. Apologetika presaposisi Van Tilian itu hanya cocok untuk ateisme, katanya mereka. Dan sulit kepada Islam, karena Islam juga dia mempunyai mempresaposisikan Allah. Ya, Allah, ya, seperti itu. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan mereka? Nah, saya kira mereka gagal melihat di sini, ya. Ya, ada, saya tidak tahu persis apa John Frame atau siapa ya, saudara. Yang penting ada yang mengatakan bahwa apologetika presaposisi ini tidak bisa diaplikasikan kepada muslim. Justru salah, saudara. Justru doktrin Allah Tritunggal, ya, mengenai problem one and many ini tadi, itu menjadi senjata ampuh bagi Van Tilian untuk menghadapi muslim. Dan ini sudah berulang-ulang saya pakai, saudara, dan mereka tidak bisa jawab saya.